Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Juniza, BP 19113121064. Saya akan menampilkan slide pembelajaran tentang menerapkan teknik komunikasi terapeutik pada dewasa. Konsep penuaan normal. Komunikasi yang efektif dengan lansia dewasa membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang perubahan kesehatan normal yang terkait dengan penuaan. Penuaan mempengaruhi kekuatan fisik, stamina, fleksibilitas, dan kemampuan individu untuk bernegosiasi dengan lingkungan fisik. Penuaan memiliki efek langsung dan tidak langsung pada komunikasi dan hubungan interpersonal. Perawat yang bekerja dengan klien yang lebih tua perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang proses penuaan dan rasa hormat yang positif. Penuaan dan kesehatan. Perbedaan individu dalam proses penuaan memungkinkan banyak orang mengalami sedikit masalah kesehatan bahkan hingga usia 80-an. Namun memang benar bahwa setelah usia 60-an, orang lebih rentan terhadap berbagai penyakit yang berkaitan dengan usia seperti kanker, masalah jantung, peredaran darah, stroke, dan pengeroposan tulang. Orang yang lebih tua mungkin secara bertahap kehilangan kendali atas beberapa fungsi tubuh dan gerakan mereka, yang dapat mengganggu rasa martabat dan cita diri mereka. Strategi penilaian terhadap klien dewasa. Yang pertama, menilai perubahan sensor terkait usia. Yang kedua, penilaian perubahan kognitif. Yang ketiga, penilaian status fungsional. Yang keempat, penilaian nyeri. Dan yang terakhir yaitu penilaian psikososial. Yang pertama yaitu menilai perubahan sensor terkait usia. Pertama, pendengaran. Kehilangan pendengaran yang terkait dengan penuaan normal dimulai setelah usia 50 tahun dan disebabkan oleh hilangnya sel-sel rambut di organ korti di telinga bagian dalam. Perubahan ini awalnya menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mendengar suara frekuensi tinggi dan disebut presbikosis. Yang kedua, penglihatan. Penglihatan normal biasanya menurun seiring bertambahnya usia seseorang seperti warna menjadi redup dan gambar menjadi kurang jelas. Penglihatan memiliki implikasi untuk komunikasi yang efektif dan kemampuan fungsional. Penilaian perubahan kognitif. Perubahan kognitif terkait usia untuk orang dewasa yang sehat sedikit dan tidak memerlukan modifikasi besar dalam komunikasi, meskipun pemrosesan mental dan waktu reaksi mungkin lebih lambat. Penilaian perubahan kognitif yang serius sangat penting untuk penilaian orang dewasa, karena hal tersebut paling berdampak pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Penilaian status fungsional. Gangguan status fungsional dikaitkan dengan ketidakmampuan orang dewasa untuk hidup mandiri. Status fungsional mengacu pada luas berbagai kemampuan yang bertujuan terkait dengan pemeliharaan kesehatan fisik, kinerja peran, kemampuan kognitif atau intelektual, aktivitas sosial, dan tingkat fungsi emosional. Evaluasi kemampuan fungsional membantu menentukan jenis dan tingkat perawatan yang dibutuhkan orang dewasa. Penilaian nyeri. Orang dewasa bahkan dapat kesulitan menafsirkan tingkat rasa nyeri mereka dengan skala nyeri wajah yang umum digunakan. Penilaian nyeri yang komprehensif untuk orang dewasa yaitu harus meminta klien untuk melakukannya. Penilaian nyeri pada klien gangguan kognitif dan pada mereka yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal, misalnya korban stroke dengan afasia reseptif, dilakukan melalui observasi perilaku. Perilaku sugestif nyeri termasuk meringis, otot menegang, mengerang, menangis, gelisah, lesu, dan keengganan untuk bergerak. Penilaian psikososial. Winders dan Anstey tahun 2008 mengutip beberapa penilaian yang menunjukkan bahwa orang dewasa mengalami kesejahteraan psikososial yang lebih tinggi dibandingkan orang yang muda. Orang dewasa lebih cenderung mencari aktivitas yang bermakna secara emosional saat ini dan kurang peduli dengan pencapaian di masa depan. Dukungan komunikasi psikososial. Orang dewasa yang dilembagakan di panti jompo menghargai percakapan yang singkat dan sering, karena setiap orang punya cerita untuk diceritakan. Penggunaan cerita pendek untuk membingkai percakapan sebagai pengalaman berbagi mengingatkan klien bahwa mereka memiliki identitas sosial yang berharga yang melampaui deskripsi kesehatan mereka. Dukungan sosial dan spiritual. Dukungan sosial untuk orang dewasa mungkin perlu lebih proaktif dan luas daripada untuk orang yang lebih muda karena kerentanan fisik atau intelektual orang dewasa yang lebih tua. Intervensi spiritual relevan dengan perawatan orang dewasa termasuk menanamkan harapan, doa, dan berbicara tentang masalah spiritual klien. Dukungan lingkungan. Perawat membantu klien untuk mengklarifikasi nilai, membuat pilihan, dan mengambil tindakan. Pemahaman yang lebih kuat tentang kebutuhan dan kekuatan unik mereka muncul. Orang dewasa yang lebih tua perlu mengambil
bertanggung jawab sebanyak mungkin atas pilihan dan penetapan tujuan mereka dalam perawatan kesehatan. Dukungan keamanan. Meskipun selalu ada keseimbangan yang rumit antara kebutuhan klien dan batasan atau dukungan yang diperlukan untuk keselamatan, biasanya setidaknya beberapa area dapat dinegosiasikan. Intervensi sederhana untuk mempromosikan kemandirian mencakup yang berikut. Pertama, mengizinkan pilihan pribadi yang lebih tua tentang waktu tidur mereka. Yang kedua, menyediakan peninggi kursi. Yang ketiga, modifikasi keamanan di rumah sakit, misalnya bak mandi, pelepasan permadani, dan lampu malam. Obat pendukung. Polifarmasi adalah fakta kehidupan orang dewasa. Seiring bertambahnya usia, banyak orang membutuhkan banyak obat untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Polifarmasi menempatkan orang dewasa pada risiko efek samping dan interaksi obat karena perubahan terkait usia dalam metabolisme. Dukungan advokasi. Perawat memainkan layanan penting dalam menjelaskan pengobatan kepada klien dan keluarga, dan membantu mereka menyusun pertanyaan untuk dokter dan perawat rumah sakit. Perawat mengambil peran advokat terhadap klien dewasa seputar masalah berikut. Yang pertama, rujukan dan perawatan di rumah. Kedua, hak untuk menolak pengobatan dan perawatan. Ketiga, mengganti pihak ketiga. Promosi kesehatan untuk orang dewasa. Orang dewasa jauh lebih sadar kesehatan saat ini. Mereka mendapat manfaat dari kegiatan promosi kesehatan yang disesuaikan dengan tahap kehidupan mereka. Strategi promosi kesehatan perlu dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan unik pada populasi orang dewasa. Pendukung adaptasi kehidupan sehari-hari. Kehilangan memori adalah gejala utama pada penderita demensia. Struktur dan konsistensi di lingkungan perlu dipertahankan. Pada tahap awal, perawat dapat membantu klien dengan mengembangkan strategi pengingat seperti membuat catatan untuk diri mereka sendiri dengan menggunakan label berwarna, alarm, atau kalender. Perawat berfokus pada apa yang klien dapat lakukan dan tidak mengubah arah pada demensia. Grup orientasi realitas. Kelompok orientasi realitas digunakan untuk orang dewasa yang mengalami gangguan kognitif sedang untuk melayani dengan fokus pada lingkungan pribadi mereka. Kelompok ini membuat orang tetap berhubungan dengan waktu, tempat, dan orang. Terapi validasi. Validasi menggambarkan proses komunikasi terapeutik yang digunakan pada tahap demensia selanjutnya. Dikembangkan oleh Naomi Feil. Validasi mengakui bahwa klien menanggapi realitas yang berbeda terkait dengan waktu, tempat, atau ruang. Perawat harus berfokus pada peristiwa pribadi pasien dan orang-orang yang berada di lingkungan pasien. Meredakan reaksi bencana. Orang dewasa yang lebih tua yang kehilangan memori kurang memiliki kemampuan kognitif untuk mengembangkan alternatif. Mereka secara emosional bereaksi berlebihan terhadap berbagai situasi. Alih-alih berfokus pada perilaku, cobalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penyebabnya. Merawat klien dengan advance demensia. Seiring perkembangan demensia, orang kehilangan kendali atas sebagian besar fungsi tubuh mereka dan akan mengalami satu atau lebih gejala psikiatri. Mereka akan membutuhkan perawat total. Tujuan pengobatan untuk klien dengan demensia lanjut harus menekankan martabat, kualitas hidup, dan strategi kenyamanan yang mendukung, daripada berfokus pada memperpanjang hidup.